you should try to put yourself in a room where you are the least smart or the least capable, because it means that you are the person growing the most in that room. Pernah nggak ngerasain fase inferior atau dikelilingi oleh orang-orang yang tadi high performance people, kamu merasa bahwa aduh aku tidak pantas, aku tidak worth di lingkungan ini gitu. Dan kalau pernah, gimana cara paling simple untuk dealing dengan fase itu? Ini lucu sih, ini pertanyaan yang lucu. Karena aku tuh cukup sering merasa seperti itu, merasa out of place. Atau mungkin merasa like an imposter ya, itu kan nama sebuah sindrom gitu. Imposter syndrome gitu, di saat kita merasa inferior atau out of place atau kita nggak belong here gitu. Karena core-nya aku sebenarnya anaknya nggak pedean. Dan ini adalah deskripsi yang selalu digunakan keluarga besar aku ataupun ibu aku sendiri. Bahwa Mot, kamu itu waktu kecil pemalu total. Kalau ada keluarga datang kamu pasti mojok baca buku. Atau kalau mama suruh naik panggung kamu pasti malu. Pasti adik kamu yang lebih berani gitu. Jadi first of all, actually gue tuh tipenya yang first instinct adalah untuk merasa insecure mungkin atau nggak terlalu percaya diri. So it's an interesting question. Dan apalagi mungkin ya karena kesempatan-kesempatan yang tadi gue dapetin, entah sekolah di tempat-tempat yang cukup baik gitu ya, selalu disekelilingi sama orang-orang yang gue tuh merasa selalu ngeliat ke atas gitu, kayak oh my gosh, kok lo pinter banget ya, tuh kayak kok lo ini banget ya gitu. Itu tuh sering banget sih Bilal, to be honest. Jadi imposter syndrome tuh something yang I just have had to deal with in my life. Yang paling pertama kali ngerasa begitu banget tuh pada saat S1 sebenarnya. Karena di situ ada culture shock. Terus tiba-tiba masuk ke university seperti Oxford yang untuk jurusan gue pada saat itu kelas-kelasnya tuh sangat kecil. Kelasnya tuh bisa 1 profesor, 2 atau 3 murid, karena bentuknya tuh diskusi sebenarnya, bukan lecture. Jadi lecture-nya tuh ada lecture yang besar, tapi terus ada kayak sesi-sesi sama profesor yang smaller group. Dan abis itu kita ngomongin esai yang kita tulis untuk minggu itu. Kadang-kadang based on a book the professor wrote. Jadi situasinya tuh terasa sangat high stakes dan sangat ada perbandingan antara kita dan juga classmate kita yang cuma 1 atau 2 orang itu. Dan kita harus berbicara secara aktif di kelas tersebut. And it was the most like scary, growthful situation I've ever been in. Karena gue tidak terbiasa juga dengan format kelas seperti itu. So the feeling of always feeling, oh my gosh, I can't do this, like I'm not confident, itu tuh sering terjadi. Dan ada satu hal yang pada saat itu menjadi turning point yang sampai sekarang gue gunakan gitu. It's this feeling or this shift in mindset bahwa you should try to put yourself in a room where you are the least smart or the least capable. Because it means that you are the person growing the most in that room. Karena berarti kita yang absorbing, kita yang menyerap, kita yang belajar paling banyak, dan kita yang paling deltanya itu, delta pertumbuhannya itu paling besar gitu, logikanya. Jadi yang tadinya itu mungkin ya mindset gue adalah, oke, gue datang ke kelas ini, gimana caranya gue harus perform. Itu jadi berubah jadi kayak, Enggak. Gue cukup ke kelas ini, gue pengen belajar. Dan gue harus come in with curiosity, dan gue harus menyerap. Yes, mungkin memang benar orang-orang ini lebih jago, lebih pinter. Tapi berarti betapa beruntungnya kamu mau di That's humility. Maybe the humility actually helped gitu dari sisi, oh ya udah, jadi it's not about performance, it's not about being the best atau being number one, but it's about
the learning experience and knowing that you get to absorb as much. Nah, dari situ sih baru jadi turning point, gue menjadi lebih nyaman dan akhirnya jadi lebih improve, dan mungkin ujung-ujungnya ya akhirnya jadi merasa lebih peer to peer gitu sama peers gue pada saat itu gitu. Karena gak terlalu stuck in my own insecurity dan lain-lain. Yeah. Sampai sekarang masih sering terjadi perasaan-perasaan kayak gitu, Yeah, dan normal. I always remind myself of that same thing gitu. Termasuk waktu kemarin gue ke Geneva buat ada namanya yang Global Leaders Summit. Itu komunitas yang baru saja gue tuh onboarded to that Okay. community. Itu adalah sebuah komunitas dari World Economic Forum. Wah, isinya angkatan gue, Bilal, itu prime minister, ministers, atau kayak very very successful entrepreneurs dari seluruh dunia. Umurnya juga 30 sampai 40. Jadi gue termasuk yang paling muda karena gue 30. So imagine aja, gue di situ juga I felt like a fish out of water, but and then I forced myself to, shift the mindset again, kayak gitu, and then it really helps. Ya. Aku tadi kepikiran juga kalau memang kita ditempatkan, mungkin ini privilege dari sisi lingkungan kali ya. Karena kita tahu kita sekolah atau kita sedang di tempat itu, even kita ngerasa inferior, kita punya rasa takut, tapi dengan punya curiosity dan humility tadi, kita dituntut untuk kita belajar sendiri. Even mungkin sekolah atau kuliah udah selesai, kita punya curiosity untuk belajar sendiri karena kita tahu kita di lingkungan yang mungkin lebih pintar dibandingkan kita gitu. Iya. Dan kalau kita pakai POV inferior terus, susah untuk bisa absorb ilmu yang didapat. Susah. Karena berarti mindset kita tuh stuck di performance. Yes. Bukan di learning gitu. Itu yang harus gue ubah banget waktu itu. Sama tadi aku kepikiran bahwa itu juga mindset yang dipakai oleh orang yang kalau ngelihat sesuatu itu selalu dalam konteks berkompetisi gitu. Kayak semua orang itu siapa yang paling cepat, siapa yang paling pintar. Jadi kita ingin berkompetisi, dan itu biasanya kalau kita merasa gagal dikit, itu udah yang paling rugi, kita yang paling buruk di dunia ini gitu. Karena semua orang melihat mindset kompetisi gitu, bukan mindset their own game. Dia nggak playing the game gitu. Jadi kayak mindsetnya tuh bisa dibilang juga outcomes versus process. Pada saat kita berkompetisi, kita tuh outcome focused. Oh yes. Gitu. Tapi pada saat kita tidak berkompetisi dan kita hanya belajar, kita jadi proses focused. Dan ngejalanin prosesnya aja, asal itu memuaskan, bisa membuat kita happy dan punya sense of achievement. Entah apapun itu hasilnya. Yeah. Mungkin tadi kamu menginspirasi aku untuk itu juga menginspirasi aku untuk aku tulis ke buku aku berikutnya kali ya. Outcome focus versus process focus. Tadi mau di mention tentang yang global leaders kayak pertemuan World Economic Forum kan. Itu apakah pertemuan yang baru dibikin di tahun ini atau memang diajak kolaborasi oleh mereka atau gimana? Karena menurut aku waktu aku masih kuliah, aku paling senang kalau dilibatkan di kegiatan seperti itu. Walaupun kita akan terkesan sangat inferior karena orang-orang lainnya mungkin menteri dan lain gitu. Dan seberapa penting gitu kalau kita, terutama teman-teman nonton ini, untuk bergabung di komunitas, organisasi besar itu, terutama untuk 20-an gitu. Iya, jadi si Young Global Leaders ini adalah sebuah komunitas yang dibangun sama World Economic Forum, dan setiap tahun tuh ada kohortnya. Sekitar 100-an orang yang terpilih dari seluruh dunia, dan kita menjadi bagian dari komunitas ini selama 3 tahun. Diberikan akses ke perkumpulannya, diskusinya, forum-forumnya, summitnya gitu. Dan objektifnya adalah untuk memfasilitasi cross-cultural, cross-country collaboration amongst, I guess, young leaders around the world between the ages of 30 and 40. Jadi konteksnya gue baru aja diterima menjadi cohort 2025. Oh, congratulations. Iya, thank you. Dan dari situlah akhirnya ikutan summit yang kemarin ini, yang Global Leaders ini, ketemu dengan cohort-cohort lain ini yang very very impressive, inspiring.
friends gitu. Dan tau gak sih, sumpah pokoknya seminggu sebelum gue terbang, gue di email sama salah satu penyelenggaranya. Dan gue diajak untuk jadi speaker di sesi gue sendiri. Sesinya adalah Meet the Leader. Dan di sesi itu gue diajak untuk speak on authenticity and influence gitu. Karena background gue dan mungkin karena pekerjaan gue, mereka merasa gue punya perspektif yang unik gitu dalam topik ini. Wah, itu gue udah mulai penuh rasa takut dan deg-degan. I'm like, what am I gonna say in front of all these people? Terus gitulah, udah mulai itu pemikiran itu. Nah tapi intinya gue harus kesana, gue cerita, gue sharing, gue juga merasa gue mendapat kesempatan untuk cerita tentang Indonesia, and that's a wonderful thing for me. Dan gue pulang dari situ gue merasa wow, like I really challenged myself and I did it. Dan ada sense of achievement gitu, bukan karena outcome-nya gimana, tapi lebih kayak I did something that I was scared of. And maybe I haven't been this scared in a while. And I think that's what's really important about, I guess, being part of these types of communities. You get to do things that you're scared of. And that's, I think, when the most growth happens. Pada saat kita melakukan hal yang sangat kita takuti dan kita gak yakin kita mampu, kita tuh lagi tumbuh banget di situ. Itu satu. Jadi gue sangat merasa ter-challenge. Yang kedua, di saat bertemu dengan sosok-sosok ini yang sangat-sangat inspiratif, they also all have like a love for impact. Semuanya tuh punya itu sih, punya aspirasi untuk berbuat lebih beyond themselves. This type of energy itu menular menurut gue bilang. Makanya gue tuh agak-agak percaya sih, you are the 5 people around you. Mungkin bukan 5 ya, 5, 10, 30, I don't know. Tapi memang kita adalah akumulasi manusia-manusia, interaksi-interaksi yang di sekitar kita. Jadi kenapa sih kita mungkin harus kadang-kadang men-challenge kita untuk menjadi bagian dari komunitas-komunitas apapun itu ya, tergantung oleh impian masing-masing orang. Tapi komunitas itu atau energi budaya itu menular. Jadi gue pulang-pulang juga punya semangat yang lebih, punya motivasi yang lebih untuk berbuat atau berkarya yang lebih impactful lagi karena ketemu teman-teman yang sangat inspiratif gitu. Yep. So in your 20s, di saat kalian benar-benar masih mencari jati diri, alangkah pentingnya karena kan itu kan proses penyerapan ya. Yep. Umur 20-an tuh kita penyerapan mode on lah. Gitu, kita tuh kayak sponge dan kita menyerap. Jadi lebih penting lagi gitu, being part of communities, mungkin organisasi, apapun itu, di mana kita disekelilingi orang-orang yang punya budaya ataupun traits personality yang kita juga ingin miliki mungkin ya. Whatever that is. Aku jadi ingat sesuatu tadi karena biasanya aku kalau ngelakuin project atau misalnya lagi ngelakuin sesuatu yang aku passionate sekali, ketika itu udah selesai, aku bukan happy karena itu berhasil atau achievementnya itu luar biasa. Gitu. Tapi aku happy ketika ingat momennya aku sacrifice gitu, kayak momennya aku berupaya sekali untuk kadang belajarnya, menulisnya, mempersiapkan materinya. Itu yang aku rindukan gitu. Itu yang senang sekali dilakukan oleh anak 20-an seharusnya. Proses berupayanya itu ya tadi, yang berkesan ya. Proses fokus tadi kalau kata Maudie. Kayak proses itu sangat-sangat berkesan. Atau paling simpelnya gini, kalau misalnya kita lagi effort sekali dengan sesuatu, kalau hasilnya optimal ya itu wajar. Tapi kalau hasilnya luar biasa, effort kita rendah, aku malah gak happy gitu. Karena rasanya jadi kayak we didn't earn it. Yep. Kayak ada sedikit kayak kurang. Kok kayak ada yang kurang ya, kayak aku dapat sesuatu tapi kok effortku kayak biasa aja gitu. Kayak itu feelnya sangat berbeda biasanya.
Dan tadi aku juga Benar lagi. jadi ingat fase Maudi yang ketika masih di Oxford di awal-awal 20-an juga. Itu kan kita harus jadi sponge yang harus menyerap semua orang Iya. gitu ya. Karena kalau menyerap tanaman-tanaman laut kan SpongeBob ya. Gitu ya. Masuk ya. Karena udah terlalu kaku nih kan, udah terlalu kaku kan. Bentar, tadi tuh aku kayak loading bentar. Ini tuh joke ya. Iya. Iya. Teman-teman udah expect serius nih, tapi it's okay, itu biar bridging pertanyaan berikutnya. Lucu. Aku suka. Kalau dilihat dari sisi pertemanan, itu biasanya akan ada yang di-sacrifice di hidup ini ya. Karena tadi aku lihat inner circle-nya juga mengecil, atau teman-teman di sekitarnya juga memang orang-orang yang sangat konsisten lagi kayak play long term game with long term people gitu. Sebenarnya yang selama ini dilakukan oleh Maudi dengan punya privilege ini, sebenarnya apa yang disacrifice oleh Maudi yang mungkin tidak terlihat? Apakah jam tidur mungkin harus diet setiap hari, apa yang sebenarnya kamu sacrifice sehingga kamu happy dengan kamu sekarang itu? Kalau misalnya kita ngomongin kayak masa kecil, yang aku sacrifice mungkin times of play ya. Times of socializing and playfulness. Karena film pertama gue kan 9 tahun waktu itu. 9 tahun 9 umurnya. tahun. Sebenarnya sih mungkin itu abis itu nggak terlalu aktif juga sih, tapi mungkin mulai umur 13-14 tahun di saat gue lagi bikin album, terus main film Sang Pemimpi, atau abis itu Perahu Kertas, nyanyi dan lain-lain. Terus sambil sekolah juga, yang pada saat itu ya gue juga suka banget sekolah dan pengen maksimal banget juga. Tentu ada pengorbanan gitu. Jadi gue sangat jarang sekali dulu tuh main sama teman-teman di luar sekolah. Ya. Gue tuh selalu, even dulu SMA tuh selalu dicap kayak nggak usah nanya Maudi, pasti dia nggak bisa. Oh gitu. Tapi what ended up happening is like, of course I lost a sense of play and like freedom yang mungkin di masa-masa itu gue juga sebenarnya memerlukan lah masa-masa ease and playfulness and no pressure. Itu tuh perlu ruang itu gitu. Yeah. Karena ternyata kalau udah adulting makin gak ada lagi. Iya. Iya kan, maksudnya Iya, the room of play itu in childhood itu benar-benar unik banget. Karena begitu kita udah dewasa, isinya tanggung jawab, isinya pekerjaan. Tanggung jawab tuh maksudnya tanggung jawab ke orang lain. Pekerjaan dan lain-lain, itu tuh time of play udah nggak ada. Sekarang aja kalau bengong tuh adanya mau mikir gitu. Tapi jadinya di masa-masa where I could have had that for longer, I had less of that gitu. Jadi my timeline of pressure started early gitu, when I was like maybe 13 gitu. Jadi itu to this day gue ngerasa it's still a big loss gitu. Kayak waktu prom night gue cuma datang bentar doang, habis itu harus pulang karena besoknya udah ada kerjaan gitu. Jadi kayak gue nggak ada beberapa core memories mungkin yang gue jadinya nggak fully ngejalanin gitu. Wow. Makanya aku kalau ketemu orang misalnya kalau dia lagi di peak performance, aku pasti menanyakan sisi apa yang di-sacrifice, apa yang mungkin hilang dari dia, atau apa yang harus dia korbankan untuk mencapai ke sana. Karena tidak ada orang yang mungkin kalau di teori different bonus teori tidak ada yang bisa bener-bener imbang semuanya gitu ya. Sama for the longest time mungkin karena udah ngejalanin itu semua, terus kayak bekerja dari kecil juga, terus mungkin punya sorotan publik walaupun nggak sebesar sekarang ya. Kalau masih merintis kan followingnya masih sedikit, yang tahu juga masih sedikit. Tapi jadi kayak dari dulu tuh udah ada rasa tanggung jawab bahwa apa yang aku lakukan tuh ada implikasi lebih besar dari diri aku. Jadi freedom to make mistakes itu I haven't felt that way since I was maybe 12. Wow. Rasanya, and that to me is huge. I don't feel like I had the freedom to make mistakes. Kayak everything feels higher stakes aja gitu, karena kayak karena sorotannya itu berbeda. Paham. So
freedom and play. Itu yang dua hal yang gue rasa dikorbankan.